Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata Internasional minta izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Hukum Perdata Internasional, di mana dalam penjelasan kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait aktor-aktor yang memiliki peran dalam Hukum Perdata Internasional serta organisasi-organisasi internasional yang bersifat regional dalam mengharmonisasikan Hukum Perdata Internasional. Berikut penjelasan dari kelompok kami, selamat memperhatikan. Mengenai organisasi internasional yang terlibat dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional. Dalam Konferensi Den Haag tahun 1983 tentang Hukum Perdata Internasional menjelaskan organisasi di dunia untuk kerjasama lintas batas dan masalah komersial. Hal itu mengembangkan tentang isu-isu tradisional seperti pilihan hukum dan aturan yurisdiksi untuk isu-isu kontemporer seperti adopsi antar negara dan penculikan anak. Tujuan dan struktur Konferensi Den Haag dinyatakan dalam Statuta Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional. Dalam hal ini menjelaskan bahwasanya organisasi internasional dalam Hukum Perdata Internasional memiliki peran sebagai salah satu sumber hukum perdata internasional. Berikut beberapa peran organisasi internasional dalam peranan hukum perdata, yaitu pertama, Konferensi Den Haag 1969 tentang pelayanan di luar negeri untuk dokumen yudisial dan di luar hukum dalam masalah perdata atau komersial. Kedua, Konferensi Den Haag tahun 1961 tentang penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Yang ketiga, Konferensi Den Haag 1972 tentang pengambilan bukti. Dalam hal ini, UNCITRAL memiliki peran dalam hukum perdata internasional karena di dalamnya mengatur tentang hukum perdagangan internasional yang tertuang di dalam Komisi PBB, hukum perdagangan internasional yang didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Selain hal itu, UNCITRAL juga mengatur tentang instrumen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Konvensi PBB tentang kontrak atau penjualan barang internasional atau CISG. Kedua, Konvensi tentang batas waktu dalam penjualan barang internasional. Selanjutnya ada UNIDROIT. UNIDROIT merupakan organisasi antar pemerintah yang melakukan harmonisasi hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi, serta model hukum. Adapun konvensi UNIDROIT mengenai hukum perdata internasional yaitu ada Konvensi Ottawa mengenai tentang sewa keuangan internasional, kemudian tentang piutang internasional, tentang budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal, kemudian ada juga Konvensi 2001 tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak, lalu juga ada Konvensi 2001 tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak tentang hal-hal khusus untuk peralatan-peralatan udara. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu tentang arbitrase komersial internasional. Arbitrase komersial internasional diakui sebagai komponen penting dari hukum internasional swasta sebagian besar melalui penerimaan luas dari tahun 1958. Arbitrase komersial internasional dapat bersifat ad hoc sesuai dengan aturan arbitrase UNCITRAL atau institusional, mengikuti aturan arbitrase yang diumumkan secara resmi oleh organisasi swasta seperti komponen dan aspek hukum penting yang tidak terpisahkan dari praktik arbitrase komersial internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration atau Model Law UNCITRAL tentang arbitrasi komersial internasional, Konvensi PBB tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing 1958 atau Konvensi New York 1998, keputusan yudisial dari pengadilan di yurisdiksi terkemuka, pembuatan undang-undang Trafalgar Preparatoires dari UNCITRAL, pedoman oleh Badan Internasional MISIBA International Bar Association. Lalu untuk yang terakhir, karya ilmiah oleh para ahli terkemuka. Harmonisasi regional mengenai upaya-upaya pokok dalam menyelaraskan hukum perdata secara regional. Uni Eropa, Konvensi Brussel dan Konvensi Lugano bertujuan untuk menentukan yurisdiksi internasional pengadilan mereka, untuk memfasilitasi pengakuan dan untuk memperkenalkan prosedur cepat untuk penegakan penilaian, instrumen otentik, dan penyelesaian pengadilan. Konvensi Lugano memperluas aturan tentang yurisdiksi dan penegakan penilaian di luar batas-batas Uni Eropa.
Konvensi hukum yang berlaku untuk kewajiban kontrak atau Konvensi Roma menetapkan bahwa kontrak harus diatur oleh hukum yang dipilih oleh para pihak dan ditunjukkan dalam ketentuan kontrak atau keadaan kasus. Kelompok studi tentang Kode Sipil Eropa adalah jaringan akademisi dari seluruh UE yang melakukan penelitian hukum komparatif dalam hukum perdata dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat prinsip hukum Eropa yang terkodifikasi untuk hukum kewajiban dan aspek inti dari hukum harta benda. Dorongan untuk pekerjaan mereka adalah 2 resolusi parlemen. Konferensi khusus antara AS tentang hukum perdata internasional. Konferensi khusus antara Amerika Serikat tentang hukum internasional perdata dikenal sebagai akronim Spanyol. Di bawah naungan organisasi negara-negara Amerika memainkan peran sentral dalam mengharmonisasi dan sistemisasi hukum privat internasional di belahan barat. 6 konferensi diadakan di berbagai kota di Amerika Serikat. Diadakan di Panama City, Panama pada 1975. 6 perjanjian telah diadopsi, 7 perjanjian dan 1 protokol yang diadopsi oleh SIDIP. 2 diadakan di Montevideo, Uruguay pada tahun diadakan lagi di Montevideo pada tahun 1989 dan mengadopsi 3 aturan. SIDIP 5 mengadopsi 2 perjanjian di Meksiko City pada tahun 1994. SIDIP 6 di kantor pusat OAS di Washington telah mengadopsi 3 perangkat diadakan pada bulan Juni 2003. Perlindungan konsumen dan pendaftaran elektronik adalah topik SIDIP 7. Lanjutan, dokumen yang diadopsi jatuh ke dalam 4 kategori hukum umum perdata internasional. Yang pertama, hukum yang berlaku. Yang kedua, hukum penegakan dan prosedur, hukum keluarga, dan hukum bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait OHADA. Apa itu OHADA? OHADA merupakan suatu lembaga perusahaan di Afrika yang beranggotakan 17 negara Afrika Barat dan Tengah. Lembaga perusahaan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum perdata internasional, khususnya di bidang komersial di wilayah Afrika. OHADA memulai proses mengharmonisasikan hukum perdata internasional di wilayahnya, yaitu melalui unifikasi hukum di Afrika pada Oktober tahun 1992 dengan kerjasama kepala negara dari 16 negara OHADA. Perjanjian OHADA pertama kali ditandatangani di Mauritius pada Oktober tahun 1993. Selain perjanjian, OHADA juga membuat aturan yang seragam seperti Uniform Law terkait General Komersial hukum perdata internasional di Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat ini melalui kantor Departemen Luar Negeri dan asisten penasihat hukum untuk hukum perdata internasional mengkoordinasikan upaya AS untuk mengembangkan hukum perdata internasional yang mengundang para praktisi, penasihat hukum, cendekiawan, dan jaksa dalam proses mengharmonisasikan hukum perdata internasional melalui anggota Dewan Penasihat Hukum Perdata Internasional, kelompok riset khusus, UNCITRAL, UNDROID, Konferensi ANS, Den Haag, dan delegasi OAS, Konferensi Internasional Hukum tentang Hukum Perdata Internasional, CDIP. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.